Kamu berjalan santai di sore hari ditemani udara yang hangat, rumputnya hijau, matahari bersinar cerah, dan tiba-tiba kamu merasa tenggelam. Kamu mulai panik, tapi segera mundur untuk naik lagi. Kamu menguji pijakanmu dengan melompat ringan. Rumput di bawahmu memantul seperti trampolin. Fenomena ini disebabkan oleh pencairan tanah. Kelebihan air dari hujan deras atau banjir terperangkap di tanah dan menyebabkannya tergenang. Ini membuat tanah bersifat mirip tempat tidur air raksasa. Meski kamu merasa ingin sekali memijak dan berlari di rumput yang memantul ini, kamu sebaiknya berhati-hati. Rumput ini bisa terbelah dan jika seseorang jatuh, akan sangat sulit untuk keluar dari sana lagi. Gunung berapi yang sedang meletus jelas adalah pemandangan yang sangat menakutkan dengan awan asap gelap dan lahar cair panas yang mengalir. Bukan cuma itu, gunung berapi bisa menghasilkan petir. Petir vulkanis sulit dipelajari. Jadi, para ilmuwan belum tahu apa penyebab pastinya. Teori yang paling umum mengatakan, selama letusan, abu yang keluar bergesek begitu banyak sehingga menciptakan penumpukan listrik statis. Listrik statis ini kemudian memicu petir vulkanis. Pusaran api atau tornado api terlihat persis seperti kedengarannya. Ini terjadi saat angin tanah bertemu api dan mengubah baranya menjadi kekuatan berputar. Api berputar ini bisa sampai setinggi 300 meter, tapi untungnya hanya berlangsung beberapa menit. Tornado api jarang terjadi, tapi dampaknya sangat berbahaya. Di Tokyo, pada tahun 1923, kebakaran besar di suatu kota menghasilkan tornado api raksasa. Tornado ini berlangsung selama 15 menit dan menghancurkan kota itu, menyebabkan kerusakan besar dan memakan korban luka sampai 38.000 orang. Di malam musim dingin tak berawan, jika beruntung, kamu mungkin bisa melihat sinar warna biru dan jingga yang naik ke langit. Ini disebut pilar cahaya. Pilar cahaya terjadi saat cahaya terpantul dari kristal es kecil yang melayang di atmosfer. Pilar ini lebih umum di negara-negara dingin di utara, seperti Kanada atau Rusia. Kita semua pernah melihat lengkungan pelangi warna-warni yang dihasilkan matahari, tapi kamu belum tentu pernah melihat pelangi menyinari langit malam yang dihasilkan oleh bulan. Ini disebut moonbow. Moonbow cerah dan warna-warni layaknya pelangi dan terjadi saat cahaya bulan menyinari tetesan air di langit. Moonbow sangat langka dan hanya dapat terjadi dalam kondisi tertentu. Posisi bulan harus sangat rendah, langitnya harus gelap, dan hujan harus turun tepat di seberang bulan untuk menciptakan pelangi bulan ini. Kalau kamu berjalan-jalan memandangi bulan di pantai pada malam hari, kamu mungkin melihat fenomena aneh berupa pantai berpendar. Ini terjadi saat mikroorganisme di air bernama plankton bergerak bersama ombak dan mengeluarkan warna biru cerah. Organisme mikro ini cenderung hidup di perairan yang lebih hangat. Jadi, kamu bisa menemukan pantai-pantai berpendar seperti ini di tempat-tempat seperti Maladewa, Puerto Rico, dan bahkan Florida. Di Kutub Utara, kamu bisa menemukan air terjun darah yang terkenal. Air berwarna merah darah mengalir dari Glacier Taylor yang berasal dari danau bawah tanah. Para ilmuwan awalnya mengira warna mencolok ini disebabkan oleh mikroorganisme yang mirip dengan plankton di pantai berpendar. Tapi setelah penelitian lebih lanjut, rupanya air di sana punya tingkat besi yang sangat tinggi yang teroksidasi dan berkarat begitu terkena udara luar. Di iklim lebih dingin yang danaunya beku sepanjang tahun, jika melihat ke bawah perairan es dengan saksama, kamu bisa melihat gelembung beku yang terjebak di dalam es. Ini adalah kantong-kantong gas metana. Bakteri di dalam air memakan organisme lain dan mencernanya hingga menghasilkan metana. Metana ini berubah menjadi gelembung di air beku yang terperangkap di bawah lapisan es. Awan asperatus adalah salah satu fenomena paling langka di alam. Formasi awan ini terdiri dari awan sangat gelap yang berombak seperti badai. Meski tampak mengerikan dan terlihat membawa badai besar, awan-awan ini biasanya menghilang tanpa ada pengaruhnya ke cuaca. Awan ini paling sering muncul di dataran besar Amerika Serikat, tapi belum muncul lagi sejak tahun 2009.
Meski iklimnya terkenal keras, padang pasir dapat menghasilkan objek-objek indah seperti mawar gurun. Ini adalah formasi klaster kristal berbentuk mawar. Peralihan yang intens antara kondisi kering dan basah membentuk kristal ini dan menjebak butiran pasir di dalamnya, sehingga warnanya menjadi khas. Dari jauh, kamu bisa dengan mudah mengira water spout atau sengkayan sebagai tornado besar yang berjalan di atas air. Nyatanya, sengkayan adalah jenis awan berbentuk corong yang memutar angin berisi awan dan biasanya berwarna gelap. Sengkayan jauh lebih lemah dan lebih kecil daripada tornado, serta tidak cukup kuat untuk menyedot apapun ke dalamnya. Fenomena ini biasanya terjadi di iklim tropis dan biasanya menghilang sebelum mencapai tanah. Awan lentikular adalah awan datar yang menumpuk satu sama lain. Bentuknya mirip tumpukan pancake di langit. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian yang fitur geografisnya meliputi gunung atau bangunan tinggi yang menghalangi aliran udara. Karena bentuknya yang unik, awan lentikular diduga sebagai penjelasan atas sejumlah penampakan UFO. Seraya iklim berubah, fenomena alam baru pun muncul. Salah satunya adalah ledakan ibun abadi. Meningkatnya suhu di zona kutub selatan menyebabkan ibun abadi atau permafrost meleleh. Sama seperti di danau beku, gelembung gas metana terperangkap di dalam permafrost. Saat permafrost mulai meleleh, gas pun keluar. Ini menghasilkan ledakan besar yang meninggalkan lubang besar menganga. Kasus pertama fenomena ini dilaporkan pada tahun 2013 dan beberapa kejadian lagi menyusul kemudian. Saat membayangkan gunung es, kamu biasanya membayangkan sebongkah es putih besar. Tapi di kutub utara, kamu dapat menemukan gunung es bergaris hijau, biru, kuning, dan lainnya. Warna berbeda ini disebabkan kondisi khusus yang membentuk gunung es ini. Hijau biasanya muncul saat air yang kayak ganggang membeku. Garis biru biasanya hanya air beku. Warna lain biasanya disebabkan oleh sedimen dari serpihan yang dibawa oleh air saat membeku. Awan mutiara adalah salah satu awan paling langka di bumi. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian dan hanya terlihat selama 2 jam setelah matahari terbenam. Awan ini tampak indah karena menampilkan gelombang cahaya berbagai warna. Tapi jangan tertipu, awan ini sebenarnya adalah pemandangan yang lumayan berbahaya. Awan mutiara sangat destruktif bagi atmosfer kita. Kehadirannya mendorong reaksi kimia yang memecah lapisan ozon. Lapisan ozon adalah perisai penting yang melindungi kita dari sinar matahari yang berbahaya. Semakin tipis lapisan ozon, maka kita makin berisiko mengalami pemanasan global. Kamu mungkin tak mengira akan menemukan api alami di tengah air terjun, padahal sebenarnya ini lumayan umum. Di bagian utara New York, di tengah-tengah air terjun kecil yang mengalir, terdapat api abadi setinggi 20 cm. Di bawah air terjun ini terdapat rembesan gas alam, yaitu gas bertekanan rendah yang keluar dari bawah tanah ke atmosfer bumi. Api kecil ini cukup terlindungi oleh bebatuan dari percikan air terjun sehingga tetap menyala permanen. Biasanya saat memikirkan pantai tropis, pasir hijau tidak mungkin ada di bayanganmu. Tapi di Hawaii dan pulau-pulau vulkanis lainnya di seluruh dunia, kamu bisa menemukan pantai yang diselimuti pasir hijau gelap. Warna yang indah ini disebabkan oleh erosi olivin, sejenis batuan yang terbentuk oleh letusan gunung berapi di dekatnya. Selama bertahun-tahun, batu ini perlahan terkikis menjadi pasir dan terbawa ke pantai, menghasilkan pantai berwarna aneh ini. Panitente adalah sebidang duri es yang terbentuk di tempat tinggi. Ini terjadi saat sinar matahari memancar langsung ke es, mengubahnya menjadi uap air alih-alih melelehkannya. Sinar matahari menguapkan cekungan-cekungan kecil di permukaan salju, menghasilkan formasi mirip kristal tajam. Tinggi duri ini bisa sampai 4,5 meter. Awan Mammatus adalah formasi awan yang paling unik dan khas. Panjang awan ini bisa mencapai lebih dari ratusan kilometer, dan langit di atasmu terlihat seperti diselimuti bola kapas. Awan itu sendiri tidak berbahaya, tapi sering menandakan akan datangnya badai berbahaya di dekatnya. Jadi, jika kamu melihatnya, segeralah berlindung.
Cahaya hijau adalah fenomena langka yang terjadi sebentar saat matahari terbenam atau matahari terbit ketika matahari hampir seluruhnya keluar dari langit. Dalam kondisi yang tepat, mata kita dapat menyaksikan kilauan hijau yang unik membuat matahari tampak hijau cerah. Fenomena ini disebabkan oleh sinar matahari yang dibelokkan oleh atmosfer bumi sehingga cahayanya terbias menjadi beragam warna. Matahari akan tampak hijau, tapi itu sebenarnya hanya ilusi optik.